Kemarin, di peresmian 166 sekolah rakyat, ada satu momen yang membuat banyak orang terdiam. Bukan karena gemerlap panggung, tapi karena anak-anak yang berdiri di atasnya. Mereka tampil, dan seketika ruangan berubah. Tapi di balik itu, ada kisah yang tak semua orang tahu. Anak-anak ini tidak tumbuh dari hidup yang mudah. Dan kemarin, kita menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Mimpi yang sempat padam menyala kembali. Yuk kenalan sama mereka. Ini Danton dalam atraksi baris berbaris variasi. Namanya Rahmat Albi Fahri, 12 tahun dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama 28 Pasuruan. Ayahnya kuli bangunan. Atas penampilan yang mengagumkan, ia diberi beasiswa langsung oleh Presiden Prabowo. Nah, kalau yang tampilkan pidato 4 bahasa, pertama ada Kiendra 16 tahun. Ayahnya ojek online. Presiden Prabowo dibuat heran sama dia karena lancar berbahasa Inggris. Tadinya belajar otodidak, jadi makin matang sejak di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi. Kedua, Roya Almala 16 tahun. Ayahnya buruh tani. Ia berkesempatan masuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 47 Malang dan tertarik untuk mendalami bahasa Arab. Ketiga, Nur Aisyah, 16 tahun. Ayahnya sudah meninggal, ibunya asisten rumah tangga. Di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta, ia mengasah kemampuan berbahasa Mandarin. Keempat, Rizky Aulia, 13 tahun. Ayahnya bekerja serabutan. Di Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo, ketertarikannya pada bahasa Jepang mendapatkan ruang. Setelah itu ada Nazril, 16 tahun. Ayahnya cleaning service. Dia paling takut disuruh baca. Setelah masuk Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Nazril jadi percaya diri membacakan kisahnya di depan lebih dari 2.000 orang. Lalu ada Nazila Barkiah Harum, 16 tahun. Ayahnya pedagang barang bekas keliling. Di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SMA 9 Jakarta, bakatnya berakting makin terasa. Kalau ini Jumaroh, 16 tahun. Dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, dulu membantu orang tuanya memulung. Sekarang bisa unjuk kemampuan silatnya di hadapan presiden. Nah, yang ini Naila, 14 tahun. Ayahnya tukang batu. Rumahnya terlihat rapuh. Tapi ia optimis bisa mengubah nasib keluarganya dengan masuk Sekolah Rakyat Menengah Pertama 23 Makassar. Selanjutnya, Rorista Angel Babis atau panggilannya Sofia, 13 tahun. Ayahnya hanya petani, tapi bekerja keras untuk bisa menyekolahkan Sofia. Sejak masuk Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang, Sofia bisa belajar, makan teratur, dan istirahat dengan nyaman. Alfius Driven Mote, 15 tahun. Ayahnya sudah meninggal, ibunya hanya berjualan pinang. Dulunya ia pemalu. Tapi sejak jadi siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura, Alfius bisa berbaur dengan siswa sekolah rakyat se-Indonesia. Di paduan suara ada Fikar Ziad Rasya, ayahnya tukang bangunan. Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Bogor ini memiliki suara yang merdu. Dan Naira Intan Safitri, siswi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Ia tinggal bersama ayahnya, seorang tukang pijit panggilan yang menyandang low vision. Hari ini, yang kita lihat bukan kisah sedih, melainkan harapan yang akhirnya diberi ruang tumbuh. Karena sekolah rakyat, anak-anak yang sempat kehilangan arah kembali berani bermimpi. Langkah kecil mereka hari ini jadi lompatan besar untuk masa depan Indonesia.